Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Kalau udah ada omongan begini, berarti siap-siap saatnya kalian harus mendengarkan lagi cerita pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu sehat, selalu sukses, selalu cemerlang karirnya. Amin. Oh ya guys, video kali ini sebenarnya gue buat setelah gue habis banget olahraga. Jadi ini masih berkeringat dan ya you know lah aroma-aroma laki itu kayak gimana sih kalau misalnya habis keringetan. Nah seperti itu. Biar menambah imajinasi kalian ya dalam mengarungi nanti mendengarkan cerita yang gue paparkan gitu. Sambil mencoba bagaimana sih aromanya Bang Kim Tan, asik. Sama aja sih guys sebenarnya. Cuman gue tuh kalau misalnya ada yang request misalnya, Bang jangan pakai deodoran dong 2 hari biar kerasa, baru gue mau. Tapi kalau misalnya nggak ada request kayak gitu ya gue pakai deodoran. Jadi kalaupun misalnya keringetan ya tetap wangi deodoran. Oke, langsung aja ke cerita yang bakal gue ceritain kali ini ya guys. Jadi gue punya sebuah pengalaman yang bisa dibilang tuh nekat tapi enak gitu. Kok bisa tuh? Kayak gimana Kim? Jadi gue bertemu dengan salah seorang cowok pelangi di sebuah toilet. Ya udah kalau gitu langsung aja ya, siapin tisunya, posisi nyaman, mari kita mulai. Jadi guys, waktu itu ceritanya gue lagi main di sebuah kota, yang jelas luar kota ya. Dan di sana itu ya pastinya gue nginep di sebuah hotel, karena kalau keluar kota pasti gue nginep. Dan seperti biasa juga kalau kemanapun, dimanapun ya you know lah, seperti yang sudah berpuluh-puluh kali gue ceritain, yang namanya aplikasi pelangi selalu online buat mencari sesosok yang gue inginkan kali aja ada. Kebetulan waktu itu gue tuh di sebuah kota yang memang terbilang rame kaum pelanginya. Ya udah, jam 7 malam itu gue putusin buat cari makan ke sebuah mall. Dan mallnya itu juga terbilang yang high end lah di kota itu. Terus ketika gue udah tiba di sana, gue memilih sebuah restoran, gue pilih menu makanan, dan gue pun siap-siap menyantap makan malam waktu itu. Ketika gue lagi nunggu makanan, gue pun buka aplikasi Hornet guys. Ternyata pas ketika buka, ada salah satu cowok pelangi yang ngechat gue udah hampir mungkin 5 kali dia ngepe gitu ya. Pe. Dan baru gue respon ketika gue lagi mau makan. Akhirnya gue pun respon karena gue langsung ngebaca chattingan dia. Dan ternyata dia itu memang sama posisinya lagi di mall yang sedang gue kunjungin. Cuman posisi dia itu lagi mau nonton, sementara gue kan mau makan gitu. Terus tiba-tiba dia ngajakin gue nonton gitu, maksa-maksa. Dan gue kan penasaran ya, mana kirim dulu fotonya. Dikirim lah fotonya. Dan mantep nih, boti yang gue suka, pokoknya selera gue deh gitu. Ya gue mau makan dulu nih, gimana? Ya udah, filmnya juga masih 40 menitan lagi. Oke deh, nanti beres makan gue kesana nemuin lo gitu kan. Oke bang, nanti aku bayarin kok, tenang aja. Oke sip. Ya udah, singkat cerita gue pun makan pun kelar, gue pun langsung menuju ke bioskop yang sudah dia janjikan. Gue jalan karena bioskop ada di lantai atas, dan tibalah gue di pintu masuk bioskop. Dan dia pun langsung nyampirin gue waktu itu. Dan pas ngampirin ternyata memang tipe-tipe UK yang gue suka nih. Pokoknya suka deh gitu. Langsung gue suka gitu. Lalu dia pun beli tiket. Dan singkat cerita kita pun sudah masuk ke studio. Awalnya sih biasa aja, karena waktu itu yang dia tonton itu film horor ya, film horor. Jadi you know lah, kalau horor pasti banyak banget jump scare gitu kan. Terus setelah kayak gitu, ya gue pun akhirnya mengalir gitu aja. Gue tahu sih dia tuh udah kayak agak-agak mupeng sama gue gitu kan, tapi gue tahan dulu deh. Tapi gue pun akhirnya nggak tahan karena hawa dingin banget, you know lah. Apalagi sesekali tangan dia itu nyentuh tangan gue gitu kan, memegang kayak ketakutan gitu, kayak pengen krek gitu kan, pengen ngerangkul gue. Ya udah, setelah beberapa saat gue pun ngerangkul dia, seolah-olah dia tuh pacar gue gitulah ya. Terus ada satu momen di mana itu lagi adegan yang gelap gitu guys, jadi membuat suasana tuh jadi kayak bener-bener gak ada penerangan gitu di film itu kan. Nah ketika suasana kayak gitu, gue manfaatin buat ngelakuin sesuatu yang bisa bikin dia mungkin sedikit baper sama gue. Gue langsung tarik dan gue langsung main. Itu pertama kalinya gue gituin dia di bioskop, dan dia langsung kayak keenakan.
langsung kayak baper, dan langsung setelah gue lepasin dia pengen lagi. Ketika yang kedua kalinya ya suasana ruangan bioskop sudah nyala lagi dari layar bioskopnya gitu kan. Jadi jangan sampai kelamaan, takutnya ada yang ngeliat kan nggak enak, takutnya nanti orang pada pengen. Setelah kayak gitu dia udah, kita nonton lagi beberapa kali, ada jump scare lagi, dia ketakutan lagi, dia ngerangkul lagi, sampai pada akhirnya dia pun kayak ngebisikin sesuatu sama gue, "Bang, pengen main yuk di toilet." Dia bilang kayak gitu guys. Gue sih jiwanya yang memang suka yang ekstrim, gue nggak nolak sama sekali, justru gue malah penasaran dan langsung terlintas, dan gue langsung bangkit seketika. "Wah, boleh tuh, kapan? Sekarang aja yuk, kita pura-pura ke kamar mandi sebentar," gitu. Oh ya udah, akhirnya kita pun turun menuju ke pintu keluar, sengaja pengen menuju ke toilet. Dan gue pikir sih pasti kalau suasana lagi nonton begini kan suka sepi ya toilet gitu. Ya udah, akhirnya gue iyain aja, kita pun jalan menuju toilet, dan bener saja waktu pas masuk ke toilet itu emang sepi banget guys. Gak ada siapa-siapa gitu, dan orang pun gak ada gelagat yang mau datang ke toilet waktu itu. Semuanya aman. Awal-awal sih kita biasa Pepsi dulu gitu kan, sambil make sure. Terus pelan-pelan dia masuk duluan ke yang paling pojok. Dan setelah dia masuk duluan, gue pun sok pura-pura nyuci tangan dulu gitu kan, sambil make sure sekali lagi kalau misalnya gak ada siapa-siapa. Ya udah, ketika semuanya dirasa aman, ya walaupun gue yakin ini di sini kayaknya nggak terlalu aman juga sih, cuman ya udahlah, karena gue juga udah pengen banget nih gitu, udah nggak tahan. Akhirnya gue pun buru-buru masuk ke tempat yang paling pojok yang dia udah masuk duluan. Gue masuk, dan ternyata di dalam si Uke ini sudah full. Dia ngelepasin area atas sama area bawah yang hanya diturunin. Seberani itukah? Sampai gue ketika ngelihat keadaan kayak gitu, bukannya malah kok sampai begininya gitu, tapi gue malah tertantang juga pengen ngelakuin hal yang sama. Ya udah, setelah pintu dikunci, gue pun langsung buru-buru buka area atas, karena waktu itu gue cuma pakai kaos doang kan ya, jadi gampang. Dan langsung gue turunin area bawah, jadi kita berdua sama-sama full. Setelah sama-sama full kayak gitu, ya udah kita langsung ngelakuin. Itu bener-bener itu gregetnya dan rasanya tuh enak banget, sambil tangan dia tuh udah mulai bergerilya gitu, ngeraih ke nya gue yang sudah sangat bangkit, dan dia pun langsung kayak yang gak tahan gitu. Setelah bibirnya udah gue bikin, ya udah, dia pun langsung jongkok dan ngelakuin karaoke ke nya gue yang udah bangkit. Itu rasanya sih bener-bener kayak udah pengen tumpah sebenarnya guys, gak tahu ya, terbawa suasana kali ya. Dan kita bener-bener untungnya selama ngelakuin dari awal sampai dia karaoke itu aman-aman aja, nggak ada siapa-siapa yang masuk. It's very very lucky deh pokoknya gitu. Setelah dia puas ngelakuin karaoke, dia pun berdiri. Ya udah, gue langsung nyuruh dia buat balik badan. Ya gue udah siap banget buat memasuki area yang pastinya bisa bikin gue enak, dan dia pun juga sama. Ya udah, pelan-pelan gue mulai ngelakuinnya. Menggunakan apa, Kim? Hanya menggunakan air yang ada dan itu rasanya bener-bener lebih berasa, dan gue suka. Pelan-pelan, dan akhirnya 2 kali hentakan, karena yang awal dia kayak yang mulai merasakan sakit, jadi gue sabar dulu. Dan yang kedua kalinya ya udah 1 kali hentakan, dan setelah kayak gitu ya lanjut, gue langsung gerakin seperti ini gerakan kepala gue nih, setengah badan ya, seperti itulah. Dan tangan gue ya nggak bisa diam, pasti langsung sambil meraih ke area depannya. Area apa tuh, Kim? Ya area 2 titik yang mungil itu loh, maksud gue guys, biar dia tuh makin berasa dan gue pun makin semangat gitu. Ketika gue lagi enak-enaknya, dia langsung menegakkan badannya dan dia nempel ke belakang, dan mukanya nih kan kayak harap pengen digini. Ya udah, akhirnya gue sambil bawah gerak, atas pun gue langsung ngelakuin ini. Dan itu rasanya bener-bener waduh. Dan satu lagi, tangan gue nggak berhenti ya di area titik
mungil itu sambil dia tuh kayak udah mulai kayak nggak tahan gitu guys. Dan gue juga sebenarnya sama sih, aduh kayak ini mah main yang nggak perlu banyak waktu, nggak perlu banyak gerakan gitu, nggak perlu banyak gaya. Ketika gue lagi enak-enaknya ngelakuin gerakan itu ya guys, tangan mainin area 2 mungil, terus yang bawah juga dengan enaknya, tiba-tiba dia kayak mau tumpah gitu guys. Dan ternyata tumpah juga tuh. Oh my god, dia tumpah tanpa diapa-apain gitu. Dan itu gue seneng banget ya kalau ketemu Uke yang tumpah tanpa diapa-apain. Berarti dia tuh kayak keenakan banget dan kayak bener-bener nikmat banget gitu gue gituin. Setelah dia tumpah, otomatis nya gue pun juga ada semacam kayak apa ya, stimulan gitu ya, nggak tahan lagi, akhirnya gue pun tumpah dan di dalam. Setelah gue menumpahkan, suasana sudah bener-bener sama-sama plong gitu kan, gue ngeliat nya gue kok masih tegak aja nih gitu, gue pengen lagi nih gitu. Terus ketika itu dia kan lagi beresin baju tuh, mau ngerapin area atas dan area bawah, gue tarik lagi supaya dia tuh menempel, dan dia langsung bilang, "Bang, mau ngapain?" Tanpa dia bilang iya, tanpa kesepakatan, gue langsung lagi, gue hentakin lagi tanpa basa-basi, tanpa permisi gitu. Dan dia pun kayak, "Ah bang," katanya gitu, bilang kayak gitu. Ya udah, gue lanjut lagi. Terus dia langsung kayak ngelihat gue gitu kan, kayak seolah-olah tuh kayak yang apa ya, kayak gue tuh memaksa gitu. Ya memang sih gue tahu kalau misalnya Uke yang sudah tumpah pasti sadarnya kan masih ada dan belum naik lagi. Nah sementara gue tuh udah naik lagi, sementara dia belum. Jadi mungkin rasanya masih belum enak gitu. Ya udah, bodo amat sih, yang penting gue enak gitu. Sampai yang kedua kalinya ini dia kayak yang bener-bener gimana ya ekspresinya tuh. Cuman waktu itu gue langsung inisiatif angkat satu kakinya gitu, diangkat satu tuh. Nah nggak tahu kenapa, apa emang karena efeknya itu atau karena emang dia pelan-pelan dia udah mulai naik lagi. Gue lihat sih nya dia udah mulai mau bangkit, dan ketika gue langsung gerakin gitu ya makin lama makin bangkit tuh. Ya udah, berarti dia sudah mulai menikmati lagi dan naik lagi. Jadi permainan pun sama-sama terbakar lagi, sama-sama lagi gitu. Ya udah lanjut sambil gue gini juga, mainin titik mungilnya juga gitu. Pokoknya yang kedua kali itu rasanya bener-bener enak deh gitu, apalagi di dalamnya gitu ada tumpahan yang pertama. Jadi ketolong sama itu juga biar menambah rasa yang berbunyi yang khas gitu. You know lah kayak gimana bunyinya, pokoknya bunyi-bunyi gitu. Jadi gue pun agak hati-hati tuh ngelakuin gerakan, takutnya berisik dan kedengar keluar gitu. Dan yang kedua kali ini pun juga nggak terlalu lama juga guys, pokoknya pas deh gitu. Jadi karena mungkin gue nya juga memang sudah nggak tahan lagi juga, dan juga suasana yang deg-degan juga menambah rasa yang lebih gitu. Tiba-tiba gue juga langsung mengencangkan gerakan, dan pas banget gue mau tumpah, dia pun ternyata tumpah yang kedua kalinya juga tanpa diapa-apain juga. Dan itu rasanya pokoknya luar biasa. Gue tumpah kan di dalam, dia pun sama gitu tanpa diapa-apain. Pokoknya itu momen yang biasanya langka gue temuin guys, nemuin apa ya, momen kayak gitu. Jadi dua-duanya sama-sama plong dan sama-sama tumpah berbarengan, apalagi rasanya mantap, luar biasa. Setelah kelar ya udah, kita pun beres-beres, bersih-bersih dikit sambil ngerapiin pakaian, dan gue keluar duluan. Sebelum keluar dia narik gue dan pengen gini lagi, kita gini sebentar. Setelah kelar gue bilang ke dia, "Duluan ya." "Ya tunggu di depan," katanya. Dia ke depan, dan pas keluar itu aduh beruntung banget guys, syukur banget gak ada siapa-siapa. Selama kita main dari awal sampai akhir, sampai kelar, sampai yang kedua kalinya itu bener-bener gak ada orang yang masuk. Pokoknya aduh selamat deh gitu. Ya udah, gue pun tungguin di depan, dan tak lama kemudian dia pun datang. Lalu kita pun lanjut nonton film lagi karena belum kelar kan sayang. Jadi ya kita sambil nonton film sambil kayak orang pacaran, kayak yang sama-sama sudah apa ya, tercurahkan gitu. Setelah nonton film kelar, lanjut deh kita makan, dan setelah itu dia pengen lagi. Waduh. Oke guys, gimana nih cerita gue kali ini? Semoga kalian seru ya. Jujur li gue nyeritainnya kali ini bener-bener dalam suasana habis olahraga, dan
karena emang ini real banget gue alamin sendiri ya guys. Sampai gue sekarang nih ikutan bangkit loh nyeritainnya. Ya gimana dong, kalau emang real mah kan kayak gitu ya. Jadi kita kayak menjiwai, dan semoga kalian semua yang dengerin juga ikut terbawa suasana. Kalau syukur-syukur sampai tumpah. Oke, semoga terhibur ya. Ditunggu cerita gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching and see you next time.